Yan semakin terisak, dia menarik napas panjang berusaha meredam emosi yang siap meledak. Segala sumpah serapah bersedia tanah meledak keluar dari bibirnya. Maaf, Guman, Yan penuh penyesalan. Theo menyaringai, dia benar-benar kecewa dengan Yan. Wanita itu dulu memaksa ingin dinikahi untuk menghindari, namun apa yang Yan lakukan, dia malah dengan lelaki lain. Apa ini alasan Yan terlalu menghindarinya? Theo memijit kepala yang tiba-tiba terasa penat. Dia tidak menyangka jika Yan bermain dengan lelaki lain di belakangnya. Dia masih bisa memaklumi Valerie pernah melakukan dengan lelaki lain karena wanita itu pernah hidup bebas di negeri orang. Tapi ini Yan, entah kenapa rasa kecewa yang dia rasakan pada Yan ini begitu dalam dan menyesakan. Dia benar-benar muak. Siapa orangnya? Theo berani bersumpah dia membenci lelaki yang telah dibawa bersama Yan. Sangat membencinya. Kedengar dingin berkumpulan rasa di telapak tangan Yan. Dia takut mengatakan sebenarnya pada Theo. Sedetik kemudian lelaki itu tertawa keras, tawa miris. Tepatnya si brengsek Sobin ternyata mengambil kesempatan saat dirinya tidak ada di samping Yan. Dia benar-benar maki Taeyong dalam hati. Maaf, ucap Yan penuh penyesalan. Dia rela bersujud untuk mendapatkan maaf dari Taeyong. Kenapa kamu tega melakukan itu, Yan? Kenapa? Suara Taeyong terdengar bergetar. Saya tidak tahu, jawab Yan selesai sak tangisnya. Taeyong meringis mendengar jawaban yang keluar dari bibir Yan. Apa cinta Yan begitu besar untuk Sobin hingga dia tidak dengan mudah menyerahkan pada lelaki itu? Taeyong kembali bersikap dingin, bahkan sampai tega memberi persiapan kembali Yan. Sebenarnya Taeyong ingin sekali mengusir Yan dari sebelumnya. Jika wanita itu sedang tidak mengenalnya, Taeyong sangat kecewa. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Dia menyeka keringat yang menetes di pelipis. Wanita itu baru saja selesai membersihkan kamar mandi. Yang benar merasa lelah karena kandungannya sudah berusia 8 bulan. Yan mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Dia merindukan Taeyong dulu, Taeyong yang menyebalkan dan lalu membuatnya kesal. Yan lebih suka Taeyong marah dan mengatainya bodoh daripada bersikap acuh tak acuh seperti sekarang. Lelaki itu membangun dinding yang sangat kokoh di antara mereka. Yan sulit menembus dinding itu. Telepon khusus yang berada di dapur berbunyi karena Taeyong dan Valerie membutuhkan sesuatu. Yan pun segera beranjak untuk menerima telepon tersebut. Yan bergeming. Dia mendadak ragu mengetuk pintu karena mendengar arangan dan di kamar Taeyong dan Valerie. Oksigen di sekitarnya mendadak lenyap dan terasa sesak. Apa yang sedang Taeyong dan Valerie lakukan? Kenapa kamu diam di situ, bodoh? Cepat bawa Wen itu masuk, teriak Valerie dari dalam.
Ian menjadi berbawa kuat-kuat menahan air mata yang merasa ingin keluar. Dia menarik nafas panjang sebelum membuka pintu. Sepertinya Taeyong sengaja menyuruh Ian mengantar Wen agar melihatnya sedang dengan Valerie. Taeyong ingin membalas apa yang telah Ian lakukan. Wanita itu harus merasakan sakit yang lebih sakit dari yang dia rasakan. Kedua orang itu masih asik bergumul tanpa malu di atas. Taeyong menganggap melihat Ian tampak tenang dan wajah datar. Wanita itu seolah tak terpengaruh dengan perbuatannya sama sekali. Ian tanpa sadar mengepalkan tangannya kuat. Apa Tuan Nyonya memerlukan sesuatu lagi? Tidak, jawab Taeyong cepat. Kalau itu saya permisi. Ian berjalan cepat meninggalkan kamar. Taeyong kedua kakinya mendadak lemas seperti jeli. Ian terjatuh begitu saja di lantai yang dingin. Air matanya turun perlahan. Ian hancur. Ayo makan dulu. Agatha menyodorkan sendok nasi, tapi Rafael menutup mulut rapat-rapat. Agatha menghela nafas lelah. Rasanya dia nyaris menyerah menyuruh Rafael untuk makan. Ayolah sayang, buka mulutnya. Agatha berusaha membujuk Rafael lagi. Nona cantik, di mana? Kenapa dia tidak pulang? Soben kelagapan mendengar pertanyaan Rafael. Dia juga tidak tahu Ian berada di mana. Apa wanita itu baik-baik saja? Ian tidak mungkin baik-baik saja setelah kejadian malam itu. Sama seperti dirinya tidak bisa hidup tenang karena bayang-bayang dosa. Hancur tidak tahu, jawab sebenarnya. Dia sebenarnya ingin mencari Ian lalu meminta maaf, namun Mr. Sena melarangnya bertemu dengan Ian. Pria tua itu ingin menjauhkan Sobin dari Ian. Terdengar jahat memang, tapi hal itu terpaksa dilakukan demi kebaikan Sobin dan Ian sendiri. Kalau kamu tak melakukan itu, dengan dia sekarang pasti masih bersama kita. Kita kembali berucap kesalahan kita jelas dia aja cantiknya. Melakukan apa? Tanya Rafael polos menyadar Sabina dan Agatha bergantian. Sabina menarik nafas dalam, jangan bicarakan mesra di depannya Rafael. Agatha merasa panjang. Wanita itu sampai lupa jika ada Rafael karena terlalu kesal dengan Sobin. Seorang pelayan tiba-tiba datang. Maaf, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan Sobin. Ada perlu apa kamu datang ke rumahku? Dr. Wang tersenyum mengukur masak yang gorengan spesial untuk Ian. Dia ingin aku memberikan makanan ini untuknya. Ian di mana? Sebenarnya lalu dah siapa ya? Sebulan yang lalu dia memaksa Ian agar mau tinggal
Bersama berjanji akan menjaga wanita itu, namun yang telah dirinya lakukan tidak bisa menjaganya dengan baik, bahkan yang sampai pergi meninggalkan mention keluarga Joy. Dokter Wang mengusap wajah kasar yang pasti mempunyai alasan karena meninggalkan mention keluarga Joy, namun Dokter Wang tidak tahu alasannya apa. Dia pergi sudah lama, mungkin 3 minggu yang lalu, jawab sambil lesu. Dokter Wang terjawab, dia 3 minggu. Sudah berhasil membuat Dokter Wang terkejut sampai 2 kali. Kenapa kamu tak bilang padaku jika Yan pergi sejak 3 minggu yang lalu? Ada apa sebenarnya? Tanya Dokter Wang ingin tahu. Sambil mengusap wajah kasar keringat dingin keluar masih pelipisnya. Ada apa sebenarnya? Tanya Dokter Wang tidak sabar. Sambil membasuh bibir bawahnya sebelum bicara. Aku dan Yan lelah. Dengan Nita membis kedua mata wanita itu, wajahnya pun terlihat semakin tirus dari sebulan yang lalu. Yan tak pernah menyangka ada yang tega dan berada di depan kedua matanya. Apa dia ingin membalas rasa sakit hatinya? Taeyong yang segera menghapus air matanya. Dia adalah pertama kali dia mendatangi kamarnya setelah pertengkaran mereka 2 minggu yang lalu. Yan senang karena Taeyong datang. Denganmu dong, Lee. Yan menurunkan dahi. Maksud Tuan? Taeyong menarik nafas panjang. Kau berkali-kali menelpon, apa kamu tidak dengar? Tanya Taeyong dengan suara sedikit keras. Namun dia masih belum puas membalas sakit hatinya pada Yan. Wanita itu harus merasa lebih sakit dari apa yang dia rasakan. Bahkan istriku sebagai dia lontar ke kamar. Yan berkecil dan menempel di dinding kamar. Jam 10 malam. 4,5 jam manusia agar menentukan mesin dalam menyapa dari pagi. Dengan teragam saja kecewa dan putus asa tergambar jelas di mata wanita itu. Dia adalah laki lain yang menyentuh Yan. Simpan saja kata maafmu, aku tak akan pernah memaafkanmu. Mesinnya tajam. Yan terisa kata-kata yang keluar dari mulut Taeyong. Begitu melekat hatinya, kenapa Tuan tidak menceritakan saya saja? Salahlah menjadi saya kedua bila Tuan selalu menyakiti saya. Kamu bilang akan selalu menyakitimu. Taeyong tertawa hambar. Apa kamu tidak sadar jika kami yang dulu menyakitiku? Air mata itu turun semakin deras membasahi pipi Yan. Dia menutup mulut dengan kedua tangan untuk meredam isak tangisnya. Kapan saya menyakiti Tuan? Saya selalu berusaha agar tidak menyakiti Tuan.
saja yang tidak pernah menghargai perasaannya sama sekali. Kesalahan yang lakukan bersama sebelum salah satu menyakiti hatinya, namun hati yang tidak munafik jika dia melakukan hal yang menyakitinya. Bersetan dengan semuanya ingin batas mendapat batas sakit hatinya. Saya ingin bercerai itu buat yang menegang, tidak akan melepas hingga merasakan balas yang setia batas rasa sakit hatinya. Aku tak akan pernah menceraikanmu, dan yang terdengar dingin.